Halo Cakapers, aduh senang sekali rasanya kembali di ruang podcast di Cakap Medan. Kita kembali di edisi Gitu Kali Gibah Jitu Yuk Kita Gali. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah ngomongin soal cinta, pasangan segala macem. Kayaknya kali ini kita harus menggairahkan kembali otot-otot humor kita. Wow. Karena itu kita ingin mengundang stand up comedian Anza Harahap. Ya aduh. Nah, ada suara-suara tepuk tangan apa Ada nih? nanti kita SFX bikin ya. efeknya, nanti Oh kita iya bikin iya benar efeknya. benar. Tolong kru ya nanti ditambahin. Iya iya. Jangan tepuk tangan tapi yang sarakan, yang Nah iya biar kayak rame aja gitu kan. rame gitu. Heeh. Tadi kan kalau misalnya aku di opening bilangnya stand up comedian gitu Oke, ya. Tapi iya benar. sebenarnya Cakapers, kalau misalnya Cakapers tahu udah familiar ngelihat wajah si abang ini. Enggak. Jadi sebenarnya Bang Anja ini bukan hanya seorang stand up comedian. Oke. Tapi juga adalah brand ambassador sampo ya. Kenapa dari tadi megangin rambut? Enggak apa-apa. Oh, bukan, Baru pomade. potong rambut soalnya. Ini bagus enggak juga sih. Oke. Jadi stand up comedian, Ah, ah. terus juga penyiar radio. Iya benar. Terus juga brand ambassador untuk beberapa produk. Betul. Terus apalagi sebenarnya kalau misalnya mau ada di embel-embelin misalnya aku nih Anggi Maisara MC atau Anggi Maisara host Cakap Medan. Oh nama panjangnya Anggi Maisara. Iya, langsung buka di Instagram nanti ya. Oh iya boleh. Terus Nah, terus. kalau Bang Anja itu lebih prefer disebut apa nih? Stand up comedy, penyiar radio di Mos FM? Aku pernah tahu aplikasi Get Kontak nggak? Pernah? Yang kita tahu? bisa nge-tracking Tahu. nama kita itu dibuat apa Tahu. gitu. Jadi kalau misalnya aku Anggi ANGGI itu ada orang yang manggil aku tuh nulis namaku tuh ANGGY atau ada. ANGIE. Enggi. Iya Enggi Ah, gitu. iya gitu, Kalau gitu. Abang gimana emang? Ada yang nama lengkap juga Anggi Masyara gitu Ada. kan. Nah kebanyakan itu Anja. Anjay, kirain mau ngomong gitu. Enggak. Anja Mos FM. Anja Mos FM. Anja Mos FM. Ada juga beberapa yang Anja Komika gitu. Jadi tergantung orang juga sih mau manggilnya apa. Tapi aku lebih nyaman dipanggil Anja kan daripada dipanggil yang lain-lain kan. Panggil sayang? Aduh. Boleh sih. Enggak. Enggak, tapi kalau lebih nyamannya karena aku jauh lebih lama itu di stand up duluan tuh. Nah, berarti kalau kita masuk nih, kalau misalnya Abang udah mau cerita nih lebih lama di stand up. Kalau misalnya untuk mungkin karena pekerjaan sekarang lebih sibuk di penyiar, makanya orang lebih tahu Bang Anja Iya, itu sebagai benar, penyiar benar, gitu ya. Abang benar. juga lebih nyaman kayaknya ya udah penyiar deh gitu. Iya, Tapi Anja. kalau misalnya kita flashback gitu, sebenarnya record Abang dulu tuh lebih lama di stand up comedy atau di penyiar atau sebenarnya kayak kecemplung aja gitu jadi Oh, stand up gitu. comedy karena penyiarnya banyak konten-konten lucu gitu kan. Oh jadi awalnya itu di tahun 2012 ya. 2012 itu aku nonton Indra Jegel, Iya. terus Lolo, terus ada Babe Cabita juga main ke Binjai itu. Ada event, ada event kayak Di mall ya? enggak Oh, no, bukan. di restoran. Oke. Jadi setelah buka puasa bersama, nah mereka perform tuh. Jadi aku ngeliat. Kan awalnya kan aku memang udah kenal sama Jegel duluan kan, karena kan kami satu desa ya Iya. di Binjai itu. Satu desa Iya ya. satu desa ya satu desa Iya, di iya, Binjai iya. itu dusun bisa dibilang bukan desa lagi. Aduh, sama. Satu desa kan. Jadi ya udah aku nanya-nanya sama Jegel gimana caranya untuk jadi stand up komedian, jadi komika. Ya udah kok main aja nanti kalau apa ke Bistro 061 kalau nggak salah di Kesawan dulu di samping iPlak. Itu berarti posisinya belum jadi penyiar Belum masih gembel lah. ya? Masih mencari jati diri Masih lah ya. mencari jati diri gitu, masih kuliah pulang Oke. gitu-gitu. Aku mau ngapain ke Bukan depannya cabut, gitu-gitu. kuliah cabut gitu, enggak. Sempat, Oh, iya. tapi ya beberapa kali lah ya. Contoh Cakapersa. Iya, jadi Terus? ya udah makin kesini makin aku kayaknya kalau misalnya aku terusin stand up ini seru juga nih gitu. Aku dulunya komika ini orientasinya TV ya. Iya. Iya kan. Yang paling gede itu dulu kan pengen masuk Metro TV tuh. Yang ini bukan yang kayak Kompas itu Nah bukan iya, sih, awalnya oke. kan Metro TV kan. Oh, oke, iya. Jam 9 malam kalau nggak salah aku tuh. Nah orientasinya gitu, ini seru juga nih kalau misalnya ikut stand up nih terus Iya. masuk TV gitu. Wis. Masuk stand up, kok nggak masuk TV ya gitu kan. Apa yang salah nih gitu. Iya. Nah makin kesini ternyata nggak cuman orientasi TV yang kita dapatin kan di stand up comedy ini, mulai dari public speakingnya, terus sense of humornya juga, terus mentalnya juga, terus gimana caranya menulis. Konten lah ya. Iya benar. Jadi gimana caranya buat orang itu bisa ketawa dengan obrolan kita dan mereka ngerti dengan obrolan kita, dan itu menurut aku
sulit kan. Kesenian yang sulit mungkin gitu. Jadi makin kesini makin rupanya nggak cuman TV yang aku dapetin, tapi ilmu-ilmu yang lain juga aku dapetin gitu. Dan masih sampai sekarang untuk ini stand up comedy Masih. Ya aktif jambu COVID lah. aktif sekarang COVID udah lah. beralih ya. Jadi Cakapers kalau misalnya anak Medan kan biasa gitu ya. Kayak Iya, gimana benar, keadaan? benar. Ya sehat-sehat jambu lah. Bener. Gimana aktif jambu sekarang Sama beda kayak ganti. nge-MC. Iya, Ya ini budget COVID lah gitu ya. Rasa lah ya. Jangan curhat Pak. Iya kayak gitu, memang kayak Padahal gitu kan. acaranya sama aja tapi Sama budgetnya budget aja, COVID budget ya. COVID gitu. Cuman pengertiannya calon klien. Ya kayak gitu Gi. Oke, terus tapi sebenarnya emang kalau nggak salah ya di jebolan-jebolan si Mos FM ini, jadi nah Cakapers si Bang Anja ini kan salah satu penyiar untuk yang Mos FM ya. Oh iya, Sebenarnya, prime time itu di garis bawah ya. Prime time. Prime time Oke. dari jam 6 sampai jam 10. Oke. Morning show. Nah itu tuh sebenarnya emang morning Sombong show aja. ya terus. Tolong ya Cakapers underline Iya, prime time. Prime time. Gila sih, 7 luar tahun biasa. prime time. Oh itu 7 tahun prime 7 time. tahun prime time. Itu nah sebenarnya korelasinya sama stand up comedy adalah apa si penyiar radio ini abang dapetin gara-gara kayak aku dulu stand up comedy terus tiba-tiba di-guide nih sama produsernya gitu. Oh no. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Stand up comedy dan penyiar. Asli. Itu menurut aku nih, kalau misalnya dulu kan aku nganggap kalau ya aku kan stand up comedy, aku bisa ngomong. Ya aku jadi penyiar. Ya gampang lah gitu. Rupanya enggak. Jadi bisa dibilang kalau misalnya masuk ke radio itu, background kita yang belakang-belakang itu memang udah nggak ada sama sekali, kayak ditelanjangi gitu. Waduh. Nggak Iya, langsung iya. nggak gitu datang buka bajunya gitu, nggak kayak gitu, tapi ditelanjangi memang nggak punya Akhirnya, apa-apa gitu. Iya. Mulai lagi dari awal, belajar lagi cara-caranya semuanya. Bener. Gitu ya. Jadi kan penyiar itu kan bukan hal yang mudah menurut aku. Jadi ada beberapa teknik dan itu sama sekali nggak ada di stand up comedy. Jadi bener-bener belajar lagi. Aku kira nih awalnya dari dulu nih korelasinya pasti sama nih. Ini tekniknya pasti sama, rupanya enggak sama sekali. Ternyata berbeda. Iya. Nah jadi kan makin menguntungkan sama aku ya. Jadi dua ilmu bisa aku dapetin. Mulai dari stand up comedy, terus dari penyiaran. Nah gitu, siaran mungkin aku bisa ngegabungin. Ternyata bisa. Coba dong opening biasa untuk yang jadi penyiar radio di prime time itu. Astaga 7 tahun aku capek kali loh. Ya kan bisa aja kan, kayak gini, kalau misalnya abang di radio abang nggak Oke. kelihatan mukanya. Nah Cakapers mungkin di sini pengen lihat muka abang kalau misalnya abang lagi Oh kita opening siaran di duet prime aja time. gimana? Jadi aku diundang. Enggak, kita siaran duet. Nggak mau. Kita siaran aku nggak duet. bisa. Enggak apa-apa, aku yang lead. Oh ya udah boleh. Oke. Nanti kalau misalnya Channelnya ini, 99 ya. Oke iya. Oke, nanti aku yang nge-lead ya. Oke, ini kita acara pagi. Iya. Jadi kita harus cheerful. Oke. Oke. Ini langsung nih. Iya. Emang mau nggak? Iya betul ya. Ini duet ya. Nggak, aku juga nggak tahu sebenarnya abang bilang ngelit itu kayak aku harus ngapain ini Cakapers. Oke. Nggak ada, ikut Mohon aja. maaf, ini podcast saya, jangan Iya. Anda suruh-suruh saya. Tapi saya mau. Coba Oke. openingnya aja lah dikit, nggak usah Opening ngelit, aja nggak ya. usah, nggak usah duet. Oke. Gini, Ini apa nih? kan cheerful pagi. Kalau misalnya di radio kita sambil nyetir dengerin Bang Anja gitu kayak lah, terus kayak kita ngebayangin muka Bang Anja itu sebenarnya kayak gimana sih kalau ngomong kayak gini. Nah ini kesempatannya, lihat ke kamera terus ngeliatin Oh ke mau Cakapers. aslinya penyiar gitu? Iya, mukanya kayak gimana kalau ngomong, coba. Oh iya. Coba. Dia harus pakai smile voice ya. Nah, coba. Oke, Mosaf yang paling ter-Indonesia. Hai, selamat pagi buat kamu semua yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, utamain yang namanya kecepatan. Utamain kecepatan jangan dong. Utamain yang namanya keselamatan daripada kecepatan. Daripada kamu buru-buru sampai kantor, kamu dalam keadaan luka-luka kan nggak enak kan. Mending kamu dengerin lagu yang satu ini. Ceplek masuk. Habis itu gini penyiarnya. Kenapa gitu? Ya udahlah. Gitu kayak Fake ya? Cheerfulnya pas udah Fake. di ini megang mikrofon sama sebenarnya sama MC, iya kan? Iya benar, jadi kayak gini kan. Mosaf yang paling ter-Indonesia ya buat kamu yang lagi di jalan. Sambil yang lain. Lagu Oke. mixer nih. Oke. Mixer. Mosaf yang paling ter-Indonesia buat kamu selamat pagi. Ya gimana tidurnya? Nyenyak enggak gitu. Segala macam bla 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 gitu masuk lagu.
Fake. Sebenarnya nggak fake, profesional. 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 Ya. Gini juga ngomong pernah. Iya, gitu. tapi sambil ceria. Sambil gitu kan. ceria, Mohon gitu. maaf, pinggirin dikit saya Oh, agak-agak iya. takut kena kesenggol ya. Oke. Gak enak juga ya. Gak enak juga. Nah, ternyata kayak gitu ya. Iya, benar. Jadi Bang Anjat, tapi kalau misalnya gini nih, kalau misalnya kita udah ngomongin soal stand up comedy sama penyiar radio. Nah, speaking of stand up comedy, recently we figure out that ada namanya Pemalas seri 3. Oke. Cakapers tahu Pemalas seri 3? Pemalas 3. Pemalas 3? Pemalas 3 itu jadi sebentar. Oke. Kalau misalnya Cakapers nanti kepo, terus kayak ngeliat di Instagram ada Pemalas 3 gitu misalnya. Tapi ternyata early bird sama perisalnya itu tuh udah habis. Itu kenapa cepat banget habisnya, mohon maaf. Itu strategi marketing sebenarnya. Gimana ceritanya coba? Sebenarnya belum habis-habis juga sih. Biar kayak gila ini udah. Enggak, itu memang habis. Okay. Memang habis. Early birdnya itu memang sebenarnya ya itu hal yang lumrah mungkin dalam satu event ya. Kayak wah ini udah habis nih gitu. Ini harus buru-buru kita beli nih gitu. Padahal yang early birdnya juga nggak begitu-gitu habis kan. Iya. Jadi kalau misalnya dikontak sama adminnya, early birdnya memang habis. Enggak juga kok gitu. Masih ada kok gitu kan. Tapi sebenarnya Pemalas 3 ini apa sih? Kayak udah ada 1, udah ada 2, udah ada 3. Mungkin Cakapers yang belum pernah dengar Pemalas ini apa sih sebenarnya? Pemalas ini awalnya itu gini. Jadi di stand up Indo Medan itu ada beberapa bukan senioritas ya, apa namanya sih itu kalau misalnya kakak kelas lah bisa dibilang. Nah ada kakak kelasnya itu orang Lolo, orang Jegel, Babe Cabita, Gita Bebita, terus beberapa orang-orang yang lainnya gitu. Nah jadi mereka ini butuh regenerasi kan. Nah siapa nih regenerasinya? Nah muncullah di bawah mereka itu ada aku, ada Wanda, ada Ilham Abai, ada Rizky Teguh. Nah jadi mereka itu kayak ngarepin kalau kalian buat sesuatu dong gitu untuk stand up Indo Medan. Ya udah kami mikir-mikir tuh awalnya namanya apa ya gitu namanya. Kalau misalnya namanya 4 ganteng nggak ganteng-ganteng gitu kan. Udah kayak ganteng-ganteng serigala ya. Iya itu kan kalau 4 orang pinter juga nggak pinter-pinter kali gitu. Apa ya? Nanti kayak namain ya lomba cerdas cermat kalau kayak gitu ya. Iya jadi buat pemalasnya itu sambil tidur-tiduran gitu. Pemalas nggak sih? Kita kan pemalas ya gitu. Iya juga sih pemalas gitu. Nah jadi langsung aja gitu kayak dibuat materinya selama 3 bulan. Ya udah Taman Budaya yang pertama kali, alhamdulillah sold out. Ya udah ketagihan tuh. Bikin lagi yang kedua yuk gitu kan. Yang pertama itu 2014 kalau nggak salah. Dan itu keuntungannya yang 4 ini sebelum buat Pemalas tuh kami masuk Metro TV. Wih, akhirnya masuk TV. Star Syndrome dong, ya kan? Iya. Star Syndrome. Mau lihat yang di TV. Iya gitu. Ini Padahal ada aku. apa sih gitu ya. Hype-nya masih kerasa tuh. Ya udah buat Pemalas dan sold out. Nah, yang kedua nyoba lagi tuh. Ini kan udah lama nih nggak masuk TV nih. Kira-kira dibuat lagi masih sama nggak ya ambience-nya gitu. Betul. Dan ternyata masih sama. Masih sold out juga. Itu di Suara Nafiri. Oh, oke. Dari di Taman Budaya itu 300 ke Suara Nafiri naik 1000-an. Wih, canggih Dong. Sombong ya. 1000-an. Nah Pemalas ini nggak tahu ya berapa ya. Kenapa gitu? Pemalas yang ketiga ini kan prokes. Oh iya benar. Atau dibikin bertahap? Maksudnya bertahap gimana? Jadi kayak tahap pertama berapa orang, tahap kedua baru berapa orang. Oh gak PR ya dia? Ya niat Pak. Niat Pak. Kalau misalnya kayak bener. targetnya ini 3.000 nih. Sip-sipan gitu ya kayak bidan ya? Iya sip-sipan Pak. Oke. Iya benar. Dimasukin ke agenda rapat ya. Oh boleh sih itu. Oh iya ada yang pagi nih. Iya. Terus masuk siang. Terus masuk malam. Pintar juga Anggi. Butuh 5 orang gak tadi timnya? Masih 4 kan?
4 orang ya. Iya, Bisa satu lagi bisa ya. satu lagi. Oh, Nggi jadi manajer aja mau. Oh, yes. Oh, boleh ya. Tolongin Cakap Medan, saya kayak bakal resign. Masuk ke manajer sini. Tapi walaupun kayak gitu Nggi, ya prokes harus tetap dijalani kan. Iya, betul. Ya izin juga susah kan. Apalagi sekarang ini jam 10 udah harus close semua kan. Iya. Apapun itu kayak kafe segala macam. Jadi pemalas ini literally pemalas, bukan kepanjangan dari pemalas. Pemuda Lama sudah tidak ada gitu. Iya. Enggak. Enggak. Emang literally pemalas ya. Memang pemalas aja gitu. Memang orangnya malas-malas aja gitu. Iya, malas-malas berhadiah ya. Iya, padahal yang ketiga ini rangkuman perjalanan kami seandainya nih kalau misalnya jadi kan ini surat izinnya juga belum keluar kan, susah kali sih. Dapat info update dari yang mau buat eventnya kan. Sebenarnya ini mau rangkuman dari perjalanan kami pemalas 1, pemalas kedua. Nah, gongnya ini di pemalas 3. Mungkin abis pemalas 3 ini udah bubar. Gitu, pemalas ini udah nggak ada lagi gitu. Pengennya. Kenapa? Ya karena mungkin kalau udah 4 udah Terlalu kayak tersanjung ya. iya, 4, 5, kayak 6. Warkop DKI ya. Iya kan. Wah, ada lagi gitu. Nanti nama episode 4-nya ganti aja. Leye gitu. Kan pemalas. Oh ya iya, kan? beban orang tua nggak ya? Pemalas itu ya. Jadi beban orang tua ya. Leye 1, leye 2, leye 3. Orangnya itu aja. Iya terserah gitu. Nanti abis itu rebahan 1, rebahan pokoknya namanya nama malas-malas semua. Oh iya, beban orang tua Iya, gitu ya. iya kan? Bisa jadi gak sih? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Itu ngancuri diri sendiri kami ya. Ini kayak ini acara apa sih? Pemalas. Iya, itu dia leye-leye, makanya. rebahan gitu ya. Ya pengennya kayak gitu. Tapi kan nggak tahu juga ya. Prokes ya. Kalau misalnya kita bicara soal tadi Abang udah singgung soal perizinan tuh susah. Nah, sebenarnya kayak gimana sih ngefeknya sebagai pekerja di industri kreatif dari adanya si pandemi COVID-19 ini gitu kan. Sebenarnya bukan memberikan keterbatasan kita untuk berekspresi ya, Benar. untuk berkreativitas ya. Tapi kan ruang gerak kita yang dibatasi gitu ya. Nggak bisa berkerumun. Karena kalau misalnya aku nggak tahu ya, kalau misalnya stand up comedy itu kan mungkin akan lebih dapat sense of humornya kalau misalnya ketika kita stand up comedy Ada orangnya. Kalau misalnya stand up comedy online gitu, terus kayak semua orang di mute gitu kan, terus kita ngelawak, pernah nggak? Belum. Pernah ditawarin dan aku nggak mau lah. Iya kan? Iya. Ini dalam ruangan kosong nih. Nah. Terus kita kayak bisa dibilang kan kelawak ya. Iya ngelawak. Terus ya. Terus apa? Ini aku misalnya ngelucu nih. Nih. Iya, jadi mereka jatuh tuh. Gini suasana ya, gak enak kan? Padahal itu kayak bisa jadi kalau misalnya itu tatap muka, yang kayak, Woi, punchline-nya di ketawa. situ dapet. Iya benar. Ada nggak sih lawakan yang singkat-singkat aja pengen denger deh? Boleh nggak? Nanti durasi kita perpanjang deh. Apa nih? Lawakan yang singkat-singkat? Iya, ya kan kalau misalnya durasinya sampai setengah jam ya mohon maaf kita cut nanti. Ya, Oh gitu ya. Durasi singkat aja ada nggak? Aku dibayar mahal Nggi. Kru tolong ya. Kayaknya dia meragukan Cakap Medan ini tuh. Nanti aja nonton aja Pemalas. Oh, pintar Anda marketingnya. Ya masuknya di Gokil situ ya, gokil. Masuknya di situ ya. Iya, mau yang lebih panjang atau mau yang lebih lengkap nonton aja Pemalas lah. Iya pintar kali. Gokil ya, 75.000 harga tiketnya. Antara ngeles sama emang karena malas bikin. Karena nggak sekarang. keinget aja sih. Iya. Gitu. Jadi tapi ini kan kalau misalnya tiba-tiba nggak dibolehin gitu, misal Pemalas 3 akhirnya gagal tayang karena pandemi COVID-19, akhirnya kita akan membuat apa gitu, ada nggak plan B-nya? Ya itu kita balik lagi kan Ke? yang namanya online ke mana? Serius mau dibikin online jadinya? Enggak juga kan. Kita mau balik lagi kan ke online kan ya yang namanya stand up comedy nggak seru juga kan. Ya kalau misalnya nggak dapat izin ya refund lah. Refund 2 kali lipat kami kasih. Wah, saya mau daftar 3 kali bisa nggak? Kami kan udah banyak duit sih. Iya. Mohon maaf, ini kenapa narasumbernya ini agak-agak jumawa ya? Prime time di underline. Terus tadi apa masuk TV, Star Syndrome. Terus ini ya jokesnya mahal. Aduh. Terus sekarang refund 2 kali. Enggak. Tapi mukanya dari keretannya kayak punya banyak masalah ya. Ini nggak semua ini benar.
Dari kerutan wajahnya kayaknya Ini cuman ini ngobrol kan, Gi. persoalan utang piutangnya besar. Ini ngobrol ya, Gi. Iya, iya, Ngobrol ini ngobrol. Masalah sebenarnya itu tuh ibarat kalau misalnya bicara sama politisi itu bicara seperlunya padahal pada faktanya lebih dari itu. Benar. Kalau bicara sama stand up comedian juga kayak gitu. Ngomong kayak semuanya, ngomong segalanya. Parah juga sih. Padahal seadanya. Iya, boy di boy gitu. Nah Bang aja sebenarnya kalau misalnya kita lihat nanti ya di Cakapers ini banyak juga nih sebenarnya yang mereka tuh mau jadi stand up comedy. Tapi kayak enggak lah takut anjir gitu. Enggak lah takut enggak lucu. Aduh males lah nanti kayak gimana gitu. Oh, gitu. Sebenarnya kan Abang udah memulai itu ya, udah mengalami fase-fase kayak gugup, takut, nggak lucu, pasti udah pernah mengalami itu semua. Nah buat Cakapers yang pengen jadi stand up comedian, apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Punya mic ya? Oke. Iya kan. Iya Pak. Ya kalau ini ada orang banyak nih nggak punya mic. Iya. Ya mau gimana? Kalau pakai clip on nggak boleh? Pakai clip on yang dengar? Ya kan punya mic. Ya oke. Yang kedua itu mungkin menurut aku ya, ini menurut aku yang bener-bener harus ditanamin. Disiram nggak? Pinter ya enggak? Tanamin ya. Itu janda bolong. Bahas tentang janda bolong nih. Di Medan Talk sering itu dicuriin. Sering kan? Pernah nggak? Pencurian bunga janda bolong. Gitu. Iya. Mental abang kayak nontonnya kayak gitu-gitu ya, pencurian. Iya. Mau nengok pohon tumbang di Medan Talk. Permansur banjir. Coba ini curhat soal persoalan kota Medan kayaknya ya. Iya. Maling dipukuli. Ya gitu. Yang kedua menurut aku yang pertama kali itu. Loh, kan ada yang kedua. Kok yang pertama kali? Pintar ya. Yang harus ditanami dan disirami. Iya, oke. Selain dari punya mic, yang kedua? Mental sih. Mental itu siap untuk nggak lucu, siap untuk nggak lucu. Sebenarnya bukan nggak lucu ya. Menurut dia mungkin lucu, tapi menurut orang belum tentu lucu gitu ya. Wih, itu fatal kali Soy. Iya ya. Iya, menurut dia lucu, menurut orang lain nggak lucu. Pasti yang punya teman kayak gitu kan. Ada. Dan itu nggak suka kita nengok dia kan sebenarnya. Tapi kan kasihan kalau ditemani juga kan. Iya. Ya begitulah memang keadaannya. Jangan-jangan aku kali ya salah satunya ya. Enggak juga. Tadi disiram itu lucu tuh. Ya itu mental sih. Mental orangnya, dia itu siap nggak terjadi apapun di atas panggung itu, mau itu lucu mau itu nggak lucu. Ya gimana dia mau stand up di depan mall, di dalam mall, ada orang lewat-lewat. Oh iya, nggak semuanya dia harus siap dengan itu ya, siap dengan kondisi di mana audiens itu nggak yang on point ke dia gitu. Bener. Cuma yang kayak sembari lewat, terus kayak lihat abis itu cabut kayak gitu di kafe kita lagi stand up, tiba-tiba ada yang ketawa-ketawa di meja depan atau meja belakang. Oh, oke. Nah itu kan dia pun harus punya mental tuh. Iya. Kalau dia nggak punya mental ya mungkin ke-trigger dengan hal itu kan. Terus dia juga pasti panik lah gitu. Aku harus ngapain nih gitu. Oh, iya, benar. Nah itu banyak stand up yang tiba-tiba ngeblank. Pernah apalagi gak, apa? Pernah nggak abang? Pernah ngeblank. Terus? Buka baju aja aku. Enggak. So aku percaya loh tadi. Kalau ngeblank pernah. Ngeblank pernah, nggak lucu pastilah pernah. Semua orang pasti pernah nggak lucu lah, apalagi stand up komedian kan. Iya. Nggak lucu itu pasti, nah gitu. Kita namin di kepala tuh nggak lucu itu pasti. Ini pasti aku nggak lucu nih. Yang bikin lucu apa dong? Yang bikin lucu ya usaha kita untuk ngelucu gitu. Ya kita punya materi kan, kita punya bekal lah bisa dibilang. Nah ini bekal aku nih pasti lucu nih gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak lucu, ya udahlah gitu. Ya, nah makanya itu ada namanya open mic. Nggak tahu ya? Oh tahu. Apa maksudnya kita terserah aja gitu mau berani-beraniin diri buat itu. Iya benar. Ya, open mic itu latihan. Oh, oke. Jadi maksudnya bukan harus anggota stand up Indo Medan kan? Iya benar. Harus? Enggak juga. Jadi kalau itu di mana sih biasanya? Nah ini nih. Dulunya itu awalnya itu di Bistro 061. Terus pindah ke Klasik Kopi. Habis itu di mana ya kafenya lupa di Singamangaraja.
Di Siamara Ramayana. Iya. Beneran? Iya. Open mic di Ramayana Teladan. Di depan patungnya itu samping jual jamu tau nggak? Bakso bukan sih? Udah ganti ya? Jamu. Udah ganti. Itu jamu Kalau dulu. malam jamu. Oh kalau siang bakso emang. Oh iya. Iya. Jamu bakso. Yaudah. Ini adalah podcaster nggak jelas soal Cakap Medan. Nggak tahu tujuan mau kemana. Ya itu open mic dulu. Nah Anggi itu punya keresahan nih. Apa gitu keresahannya? Sampein aja di open mic. Sampein aja di open mic. Nah nanti kalau misalnya nggak lucu, itu nanti bisa dikembangin tuh materinya. Supaya gimana caranya sampai lucu nih. Gitu. Ya. Kapan sih sekarang kalau misalnya Cakapers ada yang mau mampir buat kayak aku mau open mic, harus daftar dulu atau gimana? Itu biasanya infonya dari sosial media kita di Instagram ya. Di stand up media. Di sosial media di Instagram di stand up Indo_MDN. Nah di situ tuh biasanya ada 2 minggu sekali gitu di post kita lagi di sini nih gitu, Open pindah-pindah. mic. Oh oke. Nah jadi Cakapers kalau misalnya memang mau beralih menjadi stand up comedy dan ngerasa kayak lawakannya itu supaya nggak ditertawakan dalam lingkungan keluarga aja, tapi mau ditertawakan dalam kancah yang lebih luas lagi. Iya gitu ya, betul, kan? betul. Iya, atau mau tahu Kancah rasanya- polong, Apa itu maksudnya? kacang. Oh kacang polong. Usaha. Oke. Mikir lah aku kancah apa lagi ya, udah gak jadilah. Ayo Nggi. Kancak mana? Rancak ya. Jadi kepancing. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya Cakapers mau jadi stand up comedian, tips yang pertama adalah harus punya mic dulu. Artinya sebenarnya nggak harus punya mic, literally mic, tapi kayak Ada mic lah. lo enggak. Kalau misalnya dia mau belajar di rumah kan nggak harus pakai mic. Kayak tiba-tiba di depan rumah, di depan keluarganya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngapain nih anak bawa mikrofon gitu kan? Iya benar. jatuh. Pakai sampo juga. Pakai sampo juga bisa. Kenapa? Botol sampo. Sisir. Aku dulu Nah, kayak gitu. ya itu maksudnya. Jadi kayak mikrofon tuh ya udah anggap aja satu Kepala hal. orang. Iya, boleh gitu kan. Jadi yang kedua yang Pokoknya kedua bulat aja. Kayak ujungnya bulat ya. Yang lain juga bisa. Ada sih itu. bulat, ujungnya bulat. Yang bisa digenggam. Bisa digenggam. Ujungnya bulat. Ini dong. Selain ini. Udah ya. Jadi ini adalah podcast nggak jelas kita, tapi kita seru di sini, ya kan? Yang kemarin kita ngomongnya yang serius-serius. Oh iya, bahas apa sih? Berat. Kita tuh bahas masalah APBD Siantar gitu. Perang Vietnam. Myanmar sekarang kasihan. Iya Myanmar. Jadi, abang ngomong kayak gitu aja tuh lucu ya. Kayak Apa sih? Lucu apa? kayak iya gitu. Cuma gitu aja lucu ya. Aduh, yaudahlah. Jadi buat Cakapers, kalau misalnya ini untung kelihatan muka ya. Kalau misalnya enggak, aku nggak bisa ngomong ini. Buat Cakapers nih, serius ya Cakapers ya. Kalau misalnya Cakapers mau untuk jadi stand up comedy, yang pertama adalah harus punya mic dulu, apapun itu. Terus yang kedua, selama bisa digenggam, balik lagi. Ujungnya bulat. Terserah. Terus yang kedua harus punya mental yang kuat. Jadi dan yang ketiga mau latihan. Iya benar. Dan kalau misalnya Cakapers mau ada open mic, Belajar nulis juga diajari di sana. belajar nulis. Harus kasar. Arab Melayu ya nggak? Itu bohong ya. Arab Melayu juga nggak? Melayu boleh. Nggak belajar nulisnya itu nulis materi ya. Oke. Cara-caranya gimana? Ini punchline-nya, rule of three-nya di sini gitu. Banyak lah ya. Banyak tekniknya. Jadi nanti kalau misalnya nggak lucu, ini bisa dibuat lucu gimana gitu. Apakah dia jalan di atas bara, makan pedang gitu, gimmick, Ngunyah ini ya kan, beling. nyedot ubun-ubun orang gitu. Iya kayak gitu. Maksudnya nggak gitu juga loh Nggi, tapi dia memang diajari gitu, ada bomb slide-nya namanya. Ada gimmicknya ditaruh di sini nih gitu, diletakin di sini nih gitu, diajari gitu. Aku nggak bisa ngebayangin nyedot ubun-ubun orang itu apa. Tiba-tiba nggak lucu. Wah, Itu kayak nyedot pesugihan. Itu kayak nyedot ubun-ubun sama menghisap ruh ya. Iya, kayak diangkat semua gitu ruhnya. Serem ya? Serem. Aduh. Ada nggak kira-kira sebagai penutup
diskusi gibah kita kali ini supaya agak lebih berfaedah gitu ya. Ya tetap hidup lah, dunia masih seru kan. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya. Dunia tetap hidup. Apa tadi? Apa tadi? Emang dunia kapan mati gitu? Gak ada kita di sini. Bang, ada tahu dunia mati. Apa? Kalau udah putus, ketahuan pacarnya selingkuh, dunia tuh udah sama mati bagi dia, Bang. Ya nggak sih? Enggak ya? Oh, Anggi gitu. Enggak. Orang yang aku bikin kayak gitu, Bang. Asik. Sombong. Dosa nggak tuh kayak gitu? Ini gimana kalau misalnya kita bikin edisi sama Bang Anja setiap hari apa gitu ya? Boleh. Boleh. Kita bahas Gini tentang ya? Boleh. Boleh. Sikit-sikit aja. Bahas tentang cinta-cintaan, Gi. Abang emang pakarnya? Enggak juga. Terus Tapi aku, kenapa pede ngomongin cinta? Punya pacar? anakku 2 loh. Oh. Sebayang, Gi. Gagal. Pantesan tadi insecure ya, sayang gitu ya. Terus dia kayak, mampus biniku nonton. Nggak peduli sih sebenarnya dia. Nggak peduli sama bini apa nggak peduli sama Aku sayang? yang nggak peduli. Ya udahlah. Ini kita sudah tiba di penghujung podcast kita di Gitu Kali Gibah Jitu ya kita gali. Kalau misalnya pesan Cepat kali. Lagi lah. Lagi. Aku gak ada kegiatan loh. Tolong apa sih? Udah selesai siaran. Iya, Stand up gitu. comedy lagi kosong. Paling ngobrol sama. Pemalas lagi pending. Iya, jadi nggak tahu mau ngapain gitu. Apa kayak gitu? Part 2 apa gitu? Nanti kita off the record aja. Ya. Oh iya benar. Ya, nanti kalau misalnya seru kita masukin lagi. Iya, gitu. Oke. Itu kata-kata aku ya kayak gitulah. Apa ya? Inilah. Tetap hidup lah. Oh tadi tetap hidup ya, karena dunia Dunia masih seru-seru gini. tetap hidup Cakapers karena dunia masih seru. Sampai ketemu di Gitu Kali. Salah saya kan? Apa? Kayaknya gak mungkin salah aku. Karena yang bawa. Pusing pala Barbie Cakapers. Cakapers nanti kita akan ketemu lagi di Gibah Jitu ya kita gali. Gitu Kali di Cakap Medan. Terima kasih Bang Anja Bener Harahap. ya, iya. Dah Cakapers. Dadah. Thank you. Gimana sedot ini ubun-ubun sekali lagi? Kok bisa lari ke sana ya pikiran aku ya? Pikiran aku rusak-rusak juga nih. Udah woy, cut.